Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Hadirin hadirat, para pemirsa sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, detik ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah wajib kita, yakni puasa di bulan Ramadan. Maka kita patut bersyukur karena kita bisa menunaikan ibadah ini juga merupakan iradah, merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah yang baik ini, karena sebenarnya manfaatnya juga untuk kita sendiri. Hadirin hadirat, para pemirsa sekalian, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang hikmah puasa. Tentu sudah banyak disampaikan oleh para ulama, para ahli tentang masalah ini. Namun kita hanya mengingatkan kepada diri kami dan kepada para pemirsa sekalian, baik Bapak Ibu dan para santri sekalian, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa dalil berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita kenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Para pemirsa sekalian, kami akan menjelaskan sedikit tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu sebelum diwajibkan atas umatnya Nabi Muhammad, hal ini telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, yakni puasa itu telah diwajibkan dahulu pada umatnya Nabi Nuh yang pertama kali. Pada waktu itu puasa tidak seperti puasa kita sekarang ini di bulan Ramadan, akan tetapi puasa wajib itu 3 hari dalam 1 bulan. Jadi tiap bulan ada kewajiban puasa, yakni 3 hari. Kemudian bulan kedua 3 hari, dan seterusnya. Maka kalau kita total puasa yang wajib dalam setahun itu sekitar 36 hari. Ya, jadi 36 hari yang diwajibkan puasa. Kemudian itu langsung dan terus menerus terjadi hingga masanya Nabi Muhammad SAW. Itu tersebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bahwasanya hal itu kemudian dihapus, dinasakh dengan ayat Al-Quran, yakni di surat Al-Baqarah lanjutannya ayat 183, yakni 184 yang awal. Di situ ada ayat
ayyaman ma'dudat. Jadi puasa itu yang diwajibkan itu ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Di sini ditafsiri maksudnya yaitu pada bulan Ramadan. Maka kemudian yang umat-umat terdahulu puasa tiap 1 bulan 3 hari, kemudian umatnya Nabi Muhammad ini diganti dengan puasa 1 bulan penuh, yakni di bulan Ramadan. Para hadirin, para pemirsa sekalian, kita akan membicarakan pada lafaz terakhir, kalimat terakhir pada ayat kewajiban puasa tersebut, yakni pada kalimat la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Para hadirin, para pendengar sekalian, maksud takwa kalau merujuk pada pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, bahwa takwa yakni menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan hak-haknya manusia, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang terkenal, definisi takwa yang terkenal. Dan ketika berbicara soal takwa, Nabi sendiri di dalam hadis Sahih Muslim menjelaskan, hadisnya agak panjang, tapi intinya di situ Kanjeng Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Beliau Kanjeng Nabi mengatakan bahwa at-taqwa, takwa itu di sini. Beliau menunjuk di dalam dada, artinya di dalam hati. Maka dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa takwa di sini lebih bersifat batin, ya, lebih bersifat rohani, seperti itu. Jadi ini hikmah puasa yang pertama, bahwa tujuannya yaitu tujuan yang rohani, jadi supaya bertakwa. Tapi selain tujuan rohani, puasa itu sebenarnya juga bertujuan secara jasmani, karena di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan ini juga sangat terkenal, yakni ada dawuhnya Kanjeng Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Dari hadis ini menunjukkan, walaupun ini kami juga kurang tahu, ya, yang saya tahu hadisnya agak lemah ini derajatnya, akan tapi menurut kebanyakan ulama, hadis yang dhaif pun tidak apa-apa dibuat dasar akan fadilatil amal, amal-amal yang utama, diantaranya agar orang suka dengan puasa. Kembali ke makna hadis tadi, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Maka hadis ini tentu menunjukkan akan hikmah puasa secara jasmani, yakni kesehatan. Nah, bagaimana realitanya atau bagaimana menurut pendapat para ahli kesehatan? Ternyata memang sebagian, ya tentu tidak semua, ya banyak yang berpendapat bahwasanya puasa itu menyehatkan. Ya, ada yang bilang, bagaimana bisa menyehatkan? Saya puasa itu males, saya puasa itu malah ngelimper kan, seperti itu, ya. Tapi ternyata misalkan orang punya penyakit diabetes, ya, penyakit kadar gula yang tinggi, tentu dengan puasa kadar gulanya akan rendah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, tentu dengan puasa darahnya akan stabil, bahkan malah rendah. Saya sendiri, para hadirin, alhamdulillah, ya, saya bersyukur sejak awal puasa hingga sekarang tanggal 10 atau 11 Ramadan tambah sehat ternyata, ya. Karena apa? Karena makannya teratur. Ketika
orang makan teratur, maka perut, lambung ini juga akan sehat. Intinya hadis ini juga banyak benarnya lah. Orang-orang kesehatan juga menilai bahwa ketika makannya teratur, ya, konsumsinya tidak banyak. Ini tentu kalau berbuka puasa tidak israf, ya, tidak berlebihan, ya. Kalau berlebihan tentu diabetesnya ya naik lagi, kemudian darah tingginya ya naik lagi. Jadi intinya ada sisi-sisi jasmani dari tujuan berpuasa. Tentu ada juga tadi yang sudah saya sampaikan, ada sisi-sisi yang ruhani. Itu kira-kira kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini mengupas tentang ayat yang berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan ini ada manfaat, ada barokahnya. Dan puasa kita di bulan ini mudah-mudahan yang laki-laki penuh puasa lancar, dan anak-anak atau siapa saja yang baru latihan puasa bisa terus latihan, naik derajatnya dengan adanya puasa Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.